Oke, coba bayangkan skenario ini. Tahun 1968, Perang Vietnam lagi panas-panasnya. Betul? Di Harvard, para profesor liberal kumpul, siap mendengarkan seorang pemimpin dari negara kecil yang baru lahir. Mereka kan berharap dapat teman seperjuangan ya. Iya, yang simpatik dengan gerakan anti perang mereka. Tepat. Tapi yang mereka dapatkan itu justru tamparan realitas. Sebuah kuliah keras tentang kekuasaan. Dan pemimpin itu ya, Lee Kuan Yew dari Singapura. Suasana di ruangan itu pasti tegang banget. Dia sama sekali nggak bicara soal moralitas perang kan? Enggak, sama sekali. Pertanyaannya jauh lebih menusuk. Kalian mau pergi, oke, tapi apa konsekuensinya? Dia bilang penarikan pasukan Amerika secara tiba-tiba itu bukan cuma membahayakan Asia Tenggara. Hmm. Amerika pertama kali kenalan dengan cara berpikir Lee, to the point, dan super pragmatis. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan membongkar pemikiran strategis Lee Kuan Yew berdasarkan bab 5 dari buku Henry Kissinger, Leadership. Betul. Jadi misi kita hari ini sebenarnya simpel aja ya. Kita mau coba bongkar rahasianya. Gimana caranya Lee Kuan Yew mengubah satu pulau kecil yang nggak punya apa-apa? Yang diambang perpecahan kan? Iya, yang diambang perpecahan jadi salah satu negara terkaya dan paling stabil di dunia. Ini bukan cerita kemerdekaan yang heroik ya. Ini cerita tentang bertahan hidup karena terpaksa, yang kemudian diubah jadi keajaiban. Merayakan kemerdekaan itu dengan gegap gempita. Tapi untuk Singapura, ini malah dimulai dari sebuah tragedi. Tanggal 9 Agustus 1965, mereka bukan memproklamasikan kemerdekaan, Bukan. tapi secara harfiah dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Coba bayangin, diusir. Itu ironi yang sangat menyakitkan. Lee Kuan Yew itu kan salah satu arsitek utama penyatuan itu. Dan ketika perpisahan itu diumumkan, dia menangis di depan kamera. Iya, konferensi pers yang terkenal itu ya. Betul. Dan itu bukan air mata bahagia, tapi air mata ketakutan. Saat itu Singapura benar-benar di ujung tanduk. Nggak punya sumber daya alam, bahkan air bersih pun impor. Wow! Dikelilingi negara-negara raksasa yang bisa saja memusuhi mereka. Dan yang paling parah, di dalam negeri ada bom waktu. Ketegangan rasial. Coba kita berhenti sejenak di situ. Bisa bayangkan tekanannya, seluruh hidupnya berjuang untuk persatuan. Lalu dia diusir, dan tiba-tiba harus memimpin negara yang semua orang bilang bakal gagal. Air mata itu nunjukin betapa beratnya beban di pundaknya. Dia sadar betul situasinya. Lee sendiri bahkan bilang, kalau melihat sejarah, negara kota itu rekam jejaknya untuk bertahan hidup jelek sekali. Dia nggak punya kemewahan untuk berpegang pada teori-teori indah. Oke, dari titik nol yang serba suram ini, gimana dia mulai membangun? Pasti ada sebuah filosofi dasar yang jadi fondasinya kan? Fondasinya cuma satu kata, pragmatisme. Tapi ini bukan pragmatisme biasa. Ini pragmatisme yang bisa dibilang kejam dan tanpa kompromi. Kejam ya? Iya, Lee menolak semua jenis ideologi. Dia nggak peduli itu sosialisme yang dulu dia anut atau kapitalisme murni. Pertanyaan di kepalanya bukan apa yang benar secara ideologis, tapi cuma satu. apa yang berhasil? Apa yang berhasil? Simple ya. Simple. Tujuannya jelas, menciptakan masyarakat yang tertib dan stabil. Karena menurutnya, hanya di negara yang teratur orang bisa benar-benar bebas, bukan di tengah anarki. Dan ujian untuk filosofi itu datang cepat sekali. Tahun 1968, Inggris mengumumkan akan menarik pangkalan militernya. Ini bukan masalah sepele. Pangkalan itu menyumbang 20% dari PDB Singapura. 20%. Itu seperti 1 dari 5 mesin ekonomi negara tiba-tiba mati. Pasti panik luar biasa. Kepanikan total. Tapi disinilah pragmatismenya bekerja. Lee nggak buang waktu meratap. Dia langsung cari solusi. Dia undang seorang ekonom Belanda, Dr. Albert Winsmius. Oke. Dan dia dikasih resep yang terus terang pahit sekali. Resepnya punya 4 pilar. Pertama, lupakan pasar regional, undang seluruh dunia. Jadikan Singapura basis paling menarik untuk perusahaan multinasional. Kedua, dan ini yang paling sulit kayaknya, kendalikan upah. Jaga agar upah buruh tetap rendah dan kompetitif. Tunggu sebentar, itu kan resep untuk kerusuhan massa. Betul. Menekan upah di negara baru dengan serikat buruh yang kuat. Gimana Lee bisa bikin rakyatnya menerima itu? Tentu saja ada perlawanan besar. Disinilah sisi keras dari pragmatismenya. Ada perlawanan besar dari serikat buruh yang berhaluan kiri. Lee menghadapi mereka secara langsung. Apa argumennya?
Argumennya simpel dan brutal. Kalian mau upah tinggi atau mau punya pekerjaan? Kita tidak bisa punya keduanya sekarang. Dia meyakinkan publik bahwa disiplin pahit ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Pilihannya bukan antara pekerjaan bagus dan jelek, tapi antara pekerjaan atau, ya, tidak ada pekerjaan sama sekali. Dan dia berhasil. Luar biasa. Jadi setelah mengendalikan upah, apa pilar ketiga dan keempat? Ketiga, latih tenaga kerja secara bertahap. Jangan mimpi bikin microchip dulu. Mulai dari yang paling dasar, tekstil. Kalau itu sudah jalan, naik kelas ke perakitan sektronik, lalu perbaikan kapal. Selangkah demi selangkah, ya? Betul, seperti menaiki tangga. Dan pilar keempat, yang paling visioner, berpikir global. Karena pasar Asia Tenggara saat itu penuh konflik, Singapura harus menjadikan seluruh dunia sebagai pasarnya. Jadi dia mengubah kelemahan terbesarnya, nggak punya pasar domestik, jadi kekuatan. Tapi semua strategi ekonomi ini kan percuma kalau di dalam negeri terjadi kerusuhan rasial. Nah, ini yang saya penasaran. Ekonomi bisa diatur, tapi menyatukan 3 etnis besar, itu kan rasanya hampir mustahil. Mustahil. Jurusnya adalah kombinasi antara kebijakan yang keras dan pembangunan identitas baru. Pertama, dia menerapkan meritokrasi secara mutlak. Tidak ada perlakuan khusus berdasarkan ras. Hanya kemampuan yang dinilai. Hanya kemampuanmu, titik. Ini untuk mematikan politik patronase berbasis ras. Tapi meritokrasi ini kan terdengar ideal ya. Apa ini benar-benar berhasil menghilangkan semua ketegangan atau cuma menekannya aja di bawah permukaan? Itu pertanyaan penting. Tentu ada kritik. Tapi tujuan utama Lee bukan untuk membuat semua orang bahagia, melainkan untuk mencegah negara meledak. Dia sadar betul, sekecil apapun percikan api rasial bisa membakar seluruh negeri. Oke, jadi selain meritokrasi, dia melakukan langkah kedua yang lebih fundamental. Secara sadar dan sistematis, dia membangun identitas baru, yaitu warga Singapura. Jadi identitas kesingapuraan ini sengaja diciptakan untuk jadi lebih kuat dari identitas Tionghoa, Melayu, atau India. Tepat sekali. Tujuannya untuk membunuh politik identitas sejak dalam buayan. Caranya, bahasa Inggris dijadikan bahasa kerja yang netral, tapi pada saat yang sama, semua bahasa ibu, Mandarin, Melayu, Tamil, wajib dipelajari di sekolah. Wah, itu jenius sih. Menyatukan semua orang tanpa mencabut akar budaya mereka. Betul. Jadi, setelah fondasi internalnya mulai kuat, tantangan berikutnya kan dari luar. Bagaimana negara sekecil ini bisa selamat di antara raksasa-raksasa dunia? Dia bilang ketika para gajah mengamuk, kalau kamu seekor tikus di sana dan tidak tahu kebiasaan para gajah, itu bisa jadi urusan yang sangat menyakitkan. Analogi yang sangat visual. Gajahnya itu Amerika, Tiongkok, Uni Soviet. Dan Singapura adalah tikus kecil di antara mereka. Jadi, menjadi tikus yang cerdik itu artinya apa? Artinya, pertama, kamu harus gesit dan cerdas. Kedua, dan ini yang paling penting, kamu harus memahami kepentingan para gajah lebih baik daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Singapura nggak boleh buta memihak. Harus jadi berguna bagi semua gajah ya? Tepat, menjadi teman bagi semua, tapi tidak menjadi sekutu buta bagi siapapun. Dan dia membawa peran ini ke level yang sangat tinggi. Dia bukan cuma jadi tikus yang cerdik, tapi juga jadi semacam pembisik para gajah. Penasihat tidak resmi bagi Washington dan Beijing sekaligus. Itu kan posisi yang unik banget, sangat unik. Nasihatnya untuk Amerika sangat konsisten selama puluhan tahun. Jangan pernah tinggalkan Asia. Dia melihat Amerika sebagai penyeimbang kekuatan yang krusial. Penyeimbang ya? Iya, tanpa kehadiran Amerika, kawasan ini akan tidak stabil. Tapi dia juga keras ke Amerika. Dia bilang, terima saja kebangkitan Tiongkok sebagai fakta. Jangan coba dibendung, itu cuma akan menciptakan musuh. Sebaliknya, integrasikan Tiongkok ke dalam sistem global. Itu nasihat yang butuh keberanian untuk disampaikan ke Washington. Lalu bagaimana dengan Tiongkok? Ada cerita luar biasa tentang kunjungan Deng Xiaoping ke Singapura tahun 1978 kan? Ini salah satu momen paling menentukan. Deng Xiaoping, pemimpin baru Tiongkok saat itu, datang ke Singapura dengan bekal propaganda komunis. Dia pikir dia akan melihat negara anti-imperialis yang miskin dan kacau. Pasti kaget sekali dia. Yang dia lihat justru kebalikannya. Lebih dari kaget. Kissinger menggambarkannya sebagai sebuah pencerahan bagi Deng. Dia melihat sebuah masyarakat mayoritas Tionghoa, tapi sangat bersih, teratur, makmur, efisien. Wow!
Kunjungan itu, menurut banyak sejarawan, adalah salah satu pemicu utama yang meyakinkan Deng untuk meluncurkan reformasi ekonomi radikal yang mengubah Tiongkok. Li tanpa perlu pidato menunjukkan sebuah model pada Deng. Dan nasihat langsungnya ke para pemimpin Tiongkok juga blak-blakan. Dia bilang, berhentilah menyalahkan masa lalu. Tinggalkan mentalitas korban itu. Itu butuh nyali yang besar sekali. Itulah ciri khasnya, dia nggak pernah basa-basi. Lalu pertanyaannya, apa yang membentuk karakter sekeras itu? Kissinger menunjuk pada dua pengalaman utama. Pertama, pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dia melihat langsung kekuasaan brutal bekerja ya. Betul, dan bagaimana keteraturan masyarakat itu sesuatu yang sangat rapuh. Dan yang kedua, ironisnya, adalah pendidikannya di Cambridge. Di sana dia belajar cara berpikir barat dari dalam. Tapi nggak menelannya mentah-mentah. Nah, itu kuncinya. Dia ambil apa yang berguna seperti supremasi hukum dan membuang apa yang menurutnya tidak cocok seperti individualisme yang berlebihan. Tapi ada satu pilar lagi dalam hidupnya yang sering terlupakan. Apa itu? Istrinya, Kwai Gyokcho. Dia bukan sekedar istri, tapi mitra intelektual yang selevel. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa mendandingi kecerdasannya. Kissinger menyebutnya jangkar dalam hidup Lee. Ini menarik. Kita seringkali hanya melihat figur pemimpinnya, tapi lupa ada orang-orang di belakang layar yang perannya mungkin sama besarnya. Tanpa jangkar itu, mungkin Lee nggak akan sekuat itu. Sangat mungkin. Kekuatan emosional dan intelektual dari istrinya memberinya stabilitas. Dan ketika kita bicara soal warisannya, Lee sendiri sangat anti dengan kultus individu. Dia benci sekali ide untuk dipuja-puja. Dia pernah bilang, siapapun yang menganggap dirinya negarawan, lebih baik periksa ke psikiater. Tepat. Baginya, warisan terbesarnya bukan patung atau nama jalan. Warisannya adalah institusi yang dia bangun. Sistem pemerintahan yang bersih, birokrasi yang efisien, sistem peradilan yang bisa diandalkan. Karena institusi itulah yang akan menjaga Singapura tetap berjalan ya. Jauh setelah dia tiada. Dan puncaknya, yang menurut saya paling tidak terpikirkan, adalah permintaan terakhirnya. Dia minta agar rumah keluarganya di Oxley Road dihancurkan setelah dia meninggal. Kenapa? Alasannya sangat Lee Kuan Yew sekali. Dia tidak mau rumahnya dijadikan semacam kuil, tempat orang berziarah dan memujanya. Dia tidak mau Singapura terjebak dalam nostalgia. Melihat ke belakang terus ya. Iya. Dengan menghancurkan rumah itu, dia mengirim pesan terakhir. Teruslah bergerak maju, jangan terpaku pada masa lalu. Jadi kalau kita rangkum, strategi keunggulan Lee Kuan Yew ini pada dasarnya adalah perpaduan antara pragmatisme yang brutal, visi jangka panjang, dan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Dan kemampuan untuk melihat dunia apa adanya, bukan apa yang kita harapkan. Dia membuktikan bahwa kepemimpinan hebat itu bukan soal mengikuti arus, tapi justru menciptakan arus itu sendiri, bahkan ketika kamu memulai dari sebuah pulau kecil tanpa harapan. Sebagai penutup, ada satu kutipan dari Lee yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Dia pernah berkata, "Bahkan dari ranjang kematianku, bahkan jika kalian akan menurunkanku ke liang lahat dan aku merasa ada sesuatu yang salah, aku akan bangkit." Di zaman ketika banyak pemimpin tampaknya hanya fokus pada pemilu berikutnya, coba renungkan. Apa artinya memiliki komitmen total dan seumur hidup seperti itu terhadap masa depan sebuah bangsa?